kembali lagi dengan aku Kak Fania dan Kak Delvi di acara Jam Kids. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kayak biasa nih, aku sama Kak Delvi mau ngajakin kalian buat ayo kita siap-siap dulu yuk. Buat yang masih main, yang masih berantakan, yang masih makan, ayo dirapihin dulu makanannya. Lalu kita siap-siap dulu nih untuk beribadah. Habis itu baru deh boleh dilanjutin lagi mainannya. Nah, ayo sebelumnya kita doa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami sekarang berkumpul lagi di tempat ini, di online. Kami ingin beribadah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kalian tuh pernah dengar gak sih satu kisah seorang tokoh Alkitab nih yang punya anak banyak banget? Siapa sih? Yang kayak bintang-bintang di langit ya, kalau kata Alkitab ya. Tokohnya tahu nggak siapa? Siapa ya? Dia juga itu kan ya, dia juga suka-suka muji-muji Tuhan. Benar, kalau katanya nih ya, dia itu tuh bapak orang percaya. Ada yang tahu nggak siapa? Siapa ya? Siapa kayak sih? Siapa tuh? Gak denger, siapa? Gak dengar siapa? Betul banget, ada yang ngomong tuh tadi, Bapak Abraham. Ih, pinter banget, betul banget, Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham itu, dia itu tuh suka memuji Tuhan. Nah, makanya kita sebagai anaknya Bapak Abraham bisa dibilang, kita juga harus memuji Tuhan nih. Makanya, jadi itu kita harus semangat nih muji Tuhannya. Betul. Biar Tuhan juga senang. Betul banget. Nah, yuk sekarang aku, Kak Yosi dan Kak Delvi mau ngajakin kalian buat angkat satu pujian. Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar. Jam Kids. Nah adik-adik, kita kan belum yel-yel. Mari kita yel-yel dulu. Yuk biar tambah semangat nih. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Sekali lagi. Biar semangat nih ya. Lebih semangat ya adik-adik ya. Yuk. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Wah. Yeay. Nah adik-adik, siapa nih yang suka ibadah hari Minggu? Angkat tangan. Siapa? Kak Delvi, Kak Yosi ya nggak? Kak Yosi juga, semuanya ya suka ibadah hari Minggu. Tapi ya sebenarnya ibadah itu tuh nggak cuma harus hari Minggu, ya nggak sih? Mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ketemu Minggu lagi itu semuanya tuh harus hari-harinya Tuhan. Betul, harusnya. harus ibadah jadinya kita. Karena yang tadi Kak Delvi bilang, setiap hari itu adalah harinya Tuhan. Nah, gitu adik-adik. Jadi, sekarang yuk kita nyanyi satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini
Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Nah adik-adik, sekarang aku mau ngajakin kalian untuk kita siapin hati kita karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya kita angkat satu pujian ini. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarkan
Mari adik-adik kita bersatu dalam doa, kita teduhkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Semoga firman yang disampaikan oleh kakak-kakak kami dapat berkat untuk hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam-Mu kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semua. Jumpa lagi bersama Kak Yosi. Nah, beberapa saat ke depan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong konsentrasi ya adik-adik. Kalau masih megang mainan atau hal-hal yang mengganggu konsentrasi, tolong dikesampingkan sekali lagi ya. Supaya beberapa menit ke depan kalian bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Oke? Oke. Nah, kakak mau kasih gambaran ke kalian. Ada satu acara yang dibuat oleh sekelompok orang. Itu untuk menentukan seberapa harga barang yang dipakai oleh seseorang. Mulai dari baju, misalnya keren gitu ya. Katakanlah brandnya Adidas misalnya gitu ya. Atau sepatu nih. Nah, mungkin dia pakai sepatunya yang sekian juta gitu ya. Atau dia pakai jam. Kecil-kecil jamnya yang lagi ngetren sekarang tuh, yang ada kameranya. Gitu ya. Atau dia pakai topi. Wis, topinya katakanlah mereknya Adidas gitu ya. Atau apalah gitu ya. Jadi di total-total dia itu dari mulai atas sampai bawah ujung kaki itu kurang lebih sekian puluh juta. Wih, keren gitu ya. Atau sebagai gambaran deh, misalnya ada satu acara ultah, misalnya ultah kamu yang ke-10 lah misalnya gitu ya. Nah, biasa kan di prepare tuh. Kalau yang cewek pakai gaun atau bajunya kayak princess gitu ya. Wih, diukur dulu gitu ya. Nah, itu yang ngukur katakanlah misalnya Ivan Gunawan atau siapa gitu ya, yang terkenal gitu. Kalau kamu mungkin nggak kenal ya. Atau di tempat yang mahal, yang bagus supaya keren, biar pas ukurannya. Kalau yang cowok ya itu tadi, pakainya yang keren gitu. Nah, kue ulang tahunnya disesuaikan dengan hobinya, misalnya hobinya main tayo misalnya ya. Nah, kue ultahnya itu berbentuk mobil tayo misalnya. Segede kurang lebih segini lah. Mahal. Itu bisa berapa juta tuh. Belum nanti goodie bag-nya buat teman-teman yang datang gitu ya. Wah, itu pokoknya keren deh. Mewah. Nah, kadang-kadang kita kan mikirin tuh ya, waduh, ntar aku waktu ulang tahunnya, aku pakai bajunya kayak apa ya? Atau aku kayak Batman aja deh, karena aku suka Batman. Bajunya belakangnya ada apa namanya, sayap yang bisa kayak terbang seakan-akan. Topengnya pakai topeng Batman gitu ya. Nah, itu topeng yang beneran, bukan topeng yang plastik. Topeng yang mirip kayak Batman asli. Nah, pokoknya sesuatu yang mahal nilainya, keren. Atau juga misalnya gadget gitu ya. PS5 deh misalnya yang kita mainin. Nah, itu kan nilainya mahal. Atau yang suka gambar biasanya kan suka minta iPad tuh, gambar di iPad pakai pennya gitu ya. Atau yang lagi trending sekarang ini yang mau beli iPhone 13 tuh yang udah mulai ngantri pre-order. Nah, sesuatu yang nilainya mahal atau membawa gengsi supaya kita keren gitu ya. Nah, kalau teman-teman punya fasilitas ini, itu ya biasa aja, nggak perlu disombongin, nggak perlu norak gitu ya. Oh, gue punya, nggak, biasa aja, nggak usah lebay, nggak usah norak gitu ya. Terus buat teman-teman yang tidak mempunyai fasilitas yang mewah, itu juga biasa aja.
Nggak usah merasa minder, nggak usah merasa sedih. Aduh, temen gue nih, dalam hati nih, temen gue nih kemarin habis dibeliin iPad ulang tahun gitu ya. Jadi kalau Zoom meeting udah touchscreen, kalau aku masih pakai mouse. Dia laptopnya keren, udah touchscreen gitu ya. Misalnya, biasa aja. Mau touchscreen, mau pakai mouse juga biasa aja. Gitu ya, nggak perlu disombongin, nggak perlu diminderin yang nggak punya gitu ya, nggak perlu minder. Kenapa? Nah, ini kita lihat nih ya. Ini gambar Tuhan Yesus. Kira-kira bajunya ada logo kayak contreng gitu nggak? Nggak ada kan? Biasa aja. Atau misalnya ini, dia yang membuat Facebook. Coba lihat, bajunya biasa aja, warnanya cuma satu, abu-abu aja. Kenapa begitu? Supaya saya nggak ngabisin waktu buat nyari baju. Apakah itu warna hitam, warna merah, warna kuning. Jadi bajunya cuma abu-abu aja. Jadi kemana-mana ya bajunya ya itu abu-abu. Bukan cuma satu maksudnya, warnanya satu. Mungkin bajunya beberapa. Gitu. Nggak yang perlu mewah. Padahal salah satu orang terkaya di dunia. Gitu ya. Nggak perlu bajunya yang harus ada garis tiganya tuh. Adidas biar keren, kelihatannya mahal gitu ya. Bergengsi kayak sultan gitu ya. Nggak, biasa aja. Gitu ya. Jadi teman-teman, adik-adik semua, jangan fokus kita ke hal-hal itu. Ada boleh, nggak ada ya it's okay, nggak masalah. Gitu ya. Ada nggak perlu sombong, nggak perlu norak, nggak perlu belagu gitu ya. Ya kalau nggak ada, nggak apa-apa juga, nggak perlu berkecil hati adik-adik ya. Gitu, nggak perlu ketemu temen yang kira-kira glamor dikit kita minder gitu. Nggak, biasa aja, biasa. Dia juga makan nasi semua sama. Gitu ya. Dia minumnya air putih sama. Gitu. Nah, oke, teman-teman. Kita harusnya bangga. Kita mempunyai harta yang lebih besar dari glamor-glamor tadi, gadget-gadget tadi, baju-baju yang keren. Kita punya harta yang lebih berharga dari itu, yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Itu lebih dari segalanya. Nah, kenapa Tuhan Yesus menjadi harta kita yang paling berharga? Tentunya kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan Yesus lewat kematian dia di kayu salib. Kita nggak bisa, oh ya aku membayar kebaikannya, aku juga rela disalib. Nggak usah, nggak guna juga. Nah, kita harus berjuang justru untuk membalas kebaikannya lewat taat kepada Tuhan. Taat kepada orang tua. Kita berjuang bukannya berjuang pengen dapat sesuatu tadi, pengen dapat gadget yang bagus, kita berjuang. Enggak. Jadi fokus kita jangan berjuang buat itu. Fokus kita tadi apa? Berjuang untuk taat. Kenapa, Kak? Karena barang-barang yang mewah tadi, yang kelihatannya keren tadi, ingat, itu semua kita nggak akan bawa ke surga. Setelah kita meninggalkan dunia itu barang kita nggak bawa ke surga tuh. Kalau kita misalnya di peti, dipakein baju keren gitu ya, sepatu yang keren, nanti dikubur, rusak juga. Gitu. Jadi, ngapain kita takut kehilangan barang tersebut? Waduh, kalau kita tidur kadang ya, kita habis dibeliin gadget baru. Nah, gadgetnya bisa kita bawa tidur tuh. Kita bawa di sebelah kita gitu ya, norak biasa kalau habis dibeliin barang itu kadang-kadang kan waktu kakak kecil kakak suka norak gitu. Nah, itu begitu tuh. Dibeliin mainan, bisa dibawa tidur tuh mainan. Apalagi yang keren gitu ya, wah dibawa tidur tuh di sebelah kita tuh, gak boleh diganggu-ganggu. Seakan-akan kayak kita takut kehilangan barang ini, mainan ini, gadget ini.
Padahal itu nanti akan kita tinggalin tuh. Apalagi kalau udah rusak gitu ya, udah sedikit cacat, itu pasti kita udah nggak ngurusin lagi. Nah, makanya jangan fokus ke barang-barang mewah tadi itu. Fasilitas-fasilitas yang keren-keren tadi itu. Ya, atau rumah-rumah yang keren gitu, yang megah. Jangan kita fokus ke situ. Tapi perjuangan kita adalah tadi yang kakak sampaikan apa? Menjadi anak Tuhan yang taat. Gitu ya. Jangan seperti kisah yang diceritakan di Alkitab. Ada satu anak muda kaya raya, sultan lah ya. Dia ketemu Tuhan Yesus, dia ngomong, Tuhan Yesus, apa yang aku harus perbuat? Wih, keren gitu ya. Dia orang baik dia. Baik banget. Nggak pernah ngelawan orang tua gitu ya. Terus nggak pernah bohong. Pokoknya dia orang baik deh. 10 hukum Taurat itu udah dilakukan. Aku nggak pernah membunuh. Boro-boro bunuh teman aku. Semut aja di rumah aku nggak bunuh. Gitu. Dia ketemu Tuhan Yesus, dia nanya, bagaimana aku harus mengikut Engkau Tuhan? Tuhan Yesus bilang apa? Jual semua harta kamu itu, bagikan ke orang miskin. Tujuannya, maksudnya Tuhan Yesus, kamu itu jangan terikat sama harta kekayaan itu, baru kamu bisa mengikut aku. Tujuannya itu. Ternyata pemuda itu gagal paham. Dia takut kehilangan barang-barang yang keren tadi. Fasilitas-fasilitas yang keren tadi. Gitu teman-teman. Nah, dari kisah itu kita belajar. Ayo kita sama-sama belajar. Perjuangan kita bukan pengen dapat sesuatu yang keren. Perjuangan kita selama kita hidup ini bukan pengen dapat gadget yang mewah, yang keren, yang high tech. Enggak. Perjuangan kita adalah taat kepada Tuhan Yesus. Oke. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami sudah belajar firman-Mu di mana kami harus berjuang untuk taat kepada Tuhan. Pimpin hidup kami dari kecil ini sampai kami kelak dewasa. Kami semakin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkati acara Jump Kids ini. Berkati seluruh kru yang telah melayani di acara Jump Kids ini ya Tuhan. Juga berkati orang tua kami yang telah membesarkan kami. Sehingga kami bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, kembali lagi dengan aku Kak Fania di Ayat Hafalan. Nah hari ini aku mau ngajakin adik-adik semua untuk membuka satu ayat dari Mazmur 121 ayat yang kelima, yang berbunyi, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Sekali lagi, Mazmur 121 ayat 5 yang berbunyi, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Minggu ini terdapat dalam Mazmur 139 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo Kak Desi dan teman-teman, ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Mazmur 139 ayat 24 yang berbunyi, Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntutlah aku ke jalan yang kekal. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Halo, nama saya Juan. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Mazmur 139 ayat 24 yang berbunyi, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yuk sekarang kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari yang indah ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa berkumpul lagi di acara Jam Kids ini, Tuhan. Tuhan, sekarang kami telah menyelesaikan ibadah kami dan sebentar lagi kami ingin melakukan kegiatan kami yang lain. Kiranya Engkau berkati kami sehingga kami bisa berkumpul lagi minggu depan di acara Jam Kids ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin.